Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rusulillahi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Niscaya manakala kita bersyukur, maka Allah SWT berjanji akan menunaikan janjinya, akan memberikan kenikmatan lebih daripada apa yang kita syukuri. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Manakala kita kufur dan tidak mau bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau mencurahkan kasih sayang dan cintanya selalu kepada kita umatnya yang berusaha selalu menunaikan sunnah-sunnahnya, banyak berselawat, yang menunggu kita di Telaga Kausar. Amin, Allahumma amin. Sahabat seiman, sahabat dimanapun kita berada, sahabat TikTok umumnya ya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ide yang atau pendapat yang didukung oleh fakta-fakta hujah yang berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk rupa yang berbeda-beda, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, satu laki-laki dan satu perempuan yaitu Siti Hawa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, yang bertebaran di seluruh dunia. Bahkan ada yang diciptakan dengan segala keterbatasan, yakni seperti yang kita lihat di sosial media. Ada orang dilahirkan born with no face, ada yang dilahirkan tanpa wajah, ada orang yang dilahirkan born with no legs, yang dilahirkan tanpa kaki, ada yang dilahirkan born with no arms, tanpa lengan, tanpa bahu, shoulder for example, atau ada born with no ears, tanpa telinga, atau no eyes, tanpa mata sedikit pun, cannot see something or anything in the world, nggak bisa melihat apapun yang ada di dunia ini. Tentunya Allah SWT menciptakan itu tidak sia-sia. Tujuannya apa? Agar kita manusia saling kasih mengasihi, saling memperhatikan, saling mencukupi kebutuhan, agar berbelas kasih. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang rezekinya dilebihi, dilimpahkan, dimuliakan, dan dibatasi, dipersempit. Semuanya itu Allah SWT menghendaki, ingin menguji kita, berimankah kita dalam keadaan berlebih, berimankah kita dalam keadaan segala kekurangan, bersyukurkah kita di dalam segala keterbatasan atas segala ciptaan yang dilimpahkan kepada kita semua. Percayalah bahwa semua itu tidak sia-sia. Kita boleh jadi mencintai, menyayangi, mengidam-idamkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, padahal itu tidak baik bagi kita. Bisa jadi kita membenci, tidak menyukai, tidak seret di hati, padahal itu baik bagi kita. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui atas tujuan itu, sementara kita tidak mengetahui apa-apa. Kata Allah, wa asa antakruhu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Untuk itu kita hendaknya memiliki hati yang qanaah,
hati yang berserah diri menerima atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang terbaik. Terlepas suka atau tidak suka, kita tidak akan bisa merubah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta atau tidak, kita tidak bisa merubah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaknya kita selalu bersyukur terhadap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita kufur, menghina, membenci keberadaan kita atau membenci keberadaan keluarga kita yang keterbatasan, tidak punya kasih sayang, tidak ada perhatian sama sekali, berarti kita tidak bersyukur. Manakala kita membenci, mencaci, menghujat, maka kita ingatlah bahwa kita sangat celaka dan menzolimi diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya kita membenci, mencaci, dan menghujat Sang Pencipta itu sendiri. Maka berhati-hatilah, ini sebagai peringatan bagi kita, kita perlu saling kasih, berbagi, itu adalah semua ujian bagi kita, baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan maupun yang serba sempurna, ya, agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan demi kebahagiaan satu sama lain dan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana kita harus bersikap? Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan rahmat. Ati'ullaha wa rasulullah la'allakum turhamun. Allah dan Rasulullah sebagai utusan, Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah, karena Allah SWT mengingatkan kepada seluruh umat manusia, jangan salah memilih Tuhan Sang Pencipta. Karena Allah SWT mengatakan ini di dalam Al-Quran. Ya, Allah katakan ini di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa menjadi orang yang bertakwa? Yakni hanya orang yang bertakwa yang dilimpahi rahmat berupa pahala surga nantinya. Karena ini semua yang saya sampaikan ini ada di dalam Al-Quran. Tidak mengarang menurut hawa nafsu saya, ya. Berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Mari kita hadapi dengan kesabaran. Semua adalah ujian. Walanabluwannakum bisai, bahwa kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hendaknya bersabar, hadapi dengan kesabaran, tulus, ikhlas, hati yang qanaah, dan tetap menjaga hubungan baik dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang sabar dan menjaga sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan itu sebagai pengingat bagi kita, terutama diri saya sendiri. Mari kita tetap selalu bersyukur. Kalau hal dunia kita lihatlah ke bawah, dan untuk akhirat mari kita lihat ke atas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.